Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang Islam dalam kajian kesarjanaan, khususnya Islam normatif dan historis, yang akan disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Elmira Handayani, dan saudari Arfana Farida. Pembahasan kali ini mengenai yang pertama, apa pengertian Islam normatif dan historis? Yang kedua, apa saja ruang lingkup Islam normatif dan historis itu? Dan yang ketiga, di manakah titik temu Islam normatif dan historis itu? Dan yang terakhir ada keterkaitan normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Baik, yang pertama di sini, apa pengertian Islam normatif dan historis? Yang pertama, Islam normatif. Kata normatif itu berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti acuan, ajaran, norma, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dan adapun studi Islam dengan pendekatan normatif ialah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan murni dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Selanjutnya, Islam historis. Kata historis berasal dari bahasa Inggris history, yang berarti sejarah, yang bermakna pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Sedangkan historis secara istilah adalah suatu ilmu yang membahas berbagai gejala atau peristiwa dengan memperhatikan unsur waktu, objek, latar belakang, tempat, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Jadi, Islam historis berarti ajaran-ajaran Islam yang bertemu dengan dimensi kemanusiaan, adat istiadat, tradisi dan dari wilayah penyebaran agama Islam itu, sehingga antar tradisi dengan ajaran Islam itu bernegosiasi memunculkan varian-varian keberislaman yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup Islam normatif dan historis. Yang pertama, ruang lingkup Islam normatif. Terdapat 3 ruang lingkup Islam normatif, di mana ada tafsir, hadis, dan teologi. Yang pertama, tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasara, yang berarti menerangkan, menjelaskan, menampakkan, atau menyingkap. Secara khusus bermakna sebagai penjelasan bagi Al-Quran atau ilmu mengenai penafsiran kitab suci Al-Quran. Yang kedua, hadis. Menurut para jumhur ulama, hadis ialah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, para sahabat dan tabi'in, semuanya itu dilakukan sewaktu-waktu saja, maupun lebih sering dan banyak diikuti oleh para sahabat. Misalnya, pendekatan pedagogis, sosiologis, antropologis, dan lain-lain. Yang ketiga, teologi. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan, sedangkan logos berarti ilmu. Singkatnya, teologi adalah ilmu tentang Tuhan ataupun ilmu ketuhanan. Jadi dalam makna yang lebih luas, teologi bisa berarti ilmu yang membahas tentang Tuhan dan manusia, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Adapun orang yang ahli atau pakar dalam ilmu teologi disebut teolog ataupun mutakallimin. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari kami, Arfana Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfana Farida. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Elmira Handayani, yaitu tentang ruang lingkup Islam secara historis. Ruang lingkup Islam secara historis dibagi menjadi 3, yaitu antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.
Kedua adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak kajian agama baru yang dapat dipahami secara profesional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari sosiologi. Ketiga adalah psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Psikolog yang terkemuka dalam pendekatan psikologi terhadap agama adalah Sigmund Freud. Freud berhasil merumuskan satu pendekatan dalam bidang psikologi agama yang ia sebut dengan psikoanalisis. Teori tersebut memandang bahwa kepercayaan agama seperti keyakinan akan keabadian, surga, dan neraka tidak lain merupakan hasil dari pemikiran kekanak-kanakan yang berdasarkan kelezatan yang mempercayai adanya kekuasaan mutlak bagi pemikiran-pemikiran manusia. Perbedaan antara Islam normatif dan historis. Pertama, Islam normatif bersifat eksklusif, sedangkan Islam historis bersifat inklusif. Kedua, dalam Islam normatif, objek kajian mencakup tafsir, hadis, dan teologi, sedangkan Islam historis mencakup objek kajian mencakup antropologi, sosiologi, dan psikologi. Ketiga, dalam Islam normatif, manfaatnya yaitu mengawetkan ajaran agama dan sebagai pembentuk karakter pemeluk. Sedangkan dalam Islam historis, manfaatnya yaitu mengkomunikasikan ajaran dengan keadaan real yang ada. Yang keempat, dalam Islam normatif, berintuisi pada keagamaan, sedangkan pada Islam historis berintuisi pada sosial masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan. Yang kelima, dalam Islam normatif bercorak literasi, tekstualitas, absolutis, dan skriptualis. Sedangkan dalam Islam historis bercorak pengurangan dan kontekstual. Yang keenam adalah jika Islam normatif berpola pikir deduktif, sedangkan Islam historis berpola pikir induktif. Yang terakhir adalah jika Islam normatif memiliki perilaku salaf, rigid atau kaku, sedangkan Islam historis memiliki perilaku modern dan luas. Keterkaitan normativitas dan historitas dalam Islam. Dalam studi Islam, hubungan keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Pendekatan normatif di satu sisi merupakan pendekatan yang selalu berpijak pada teks yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama, sehingga pendekatan ini cenderung bercorak literatis, tekstualis, dan skriptualis. Sedangkan pendekatan kedua yaitu historitas melihat kitab suci dan fenomena keagamaan melalui sudut pandang keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multidimensional baik secara filosofis, sosiologis, kultur, antropologi maupun psikologi. Berarti kedua pemahaman di atas keberagaman bisa bersanding dan beriringan. Jika pemahaman agama yang bersifat normativitas mau membuka diri di atas pemahaman yang berkembang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga pemahaman agama yang bersifat historitas diharapkan mampu menahan diri dan tidak memaksakan untuk memberikan pemahaman agar keberagaman berdasarkan real kehidupan bermasyarakat dan menyampingkan dasar agama. Baik, itulah penjelasan mengenai Islam dalam kajian kesarjanaan yang disampaikan oleh kami kelompok 1. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.